Ya, kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fasilitas yang ada di Microsoft Excel, yaitu berupa pivot table ini, kawan. Ya, ini sangat bermanfaat, artinya sangat membantu bagi kita untuk memodifikasi laporan yang kita punya. Ya. Jadi katakan saja saya punya data ini, data pembayaran angsuran pinjaman, ya kawan. Data seperti ini saya potong aja sampai 28 ya. Data ini saya ingin nanti bikin laporan dengan menggunakan fasilitas pivot table. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, jadi pertama kali data ini kita blok aja kawan, ya. Cuman sebelumnya teman-teman coba perhatikan dulu, ini kalau saya besarin, ya. Nah, di sini nama ini tidak urut abjad kawan, ya. Kenapa tidak urut abjad? Karena sesuai dengan kejadiannya. Oh, yang bayar pertama ini, jadi pasti ngaca di sini, gitu ya. Nah, karena ini pasti ngaca, maka saya tidak pernah dalam pivot melibatkan kolom nomor. Ya, nanti akan saya jelaskan setelah kita belajar menggunakan pivot table-nya. Jadi kalau ada data seperti ini, kita cukup blok mulai dari kolom setelah kolom nama. Entah nanti apa di sini kolom kedua, maksudnya kolom setelah kolom nomor ya. Kolom nomor urut ini nggak perlu kita ikutkan. Jadi ini katakan saya blok nih. Kolom terakhir saya enggak. Saya ambil aja katakan sampai 15 datanya ya. Saya ambil sampai 15. Jadi langkah pertama kita blok mulai dari judul ya, dari judul setelah kolom nomor urut sampai kolom berapa yang kita inginkan. Nah, kemudian sampai baris berapa data kita. Hanya saja di sini saya kasih contoh sampai nomor 15 ya. Nah, setelah kita blok seperti ini kawan, kita klik insert di atas ya. Kita klik insert, kemudian kita klik pivot table-nya. Akan keluar seperti ini. Yang pertama di sini akan menunjukkan area yang kita blok ini. Ini kita nggak usah rubah-rubah karena ini otomatis menunjukkan area yang kita blok. Nah, yang berikutnya adalah di bawah, apakah kita akan bekerja dengan file baru atau tetap di file yang ada. Ini yang sekarang ya. Saya pilih aja yang ini ya supaya kita nggak bolak-balik nanti punya dua file. Nah, kalau kita menggunakan existing file, existing worksheet-nya, ini mau kita tempatin di mana nanti untuk hasil pivot table-nya ya. Jadi location ini kita klik dulu kawan, kita klik. Nah, saya mau menempatkan di sheet ini, saya sudah siapkan sheet 1 yang kosong. Nah, sheet 1 kosong di sini kita klik. Nah, ini sembarang ya, mau di C berapa, C5 atau D5, bebas ini ya. Ini nanti akan mengikuti kawan. Kalau sudah kita menentukan tempatnya, kita klik aja OK. Nah, akan muncul seperti ini, teman. Ya, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih dulu. Ya, karena tadi laporan ada nama, tentunya kita butuh nama, ya kan? Nah, ini nama kita klik di sini, di kotaknya. Begitu kita klik, dia akan muncul di sini. Pilihan ini sebagai pilihan. Ya, dalam urutan baris, maksudnya di sini, ya. Kemudian kita pilih apa lagi? Katakan jenisnya mau kita pilih. Oke, kita klik aja teman-teman. Maka setiap kita ngeklik kotak atas, dia akan masuk ke sini, ke baris. Ya, ini biarkan dulu, atau mau dirubah juga nggak apa-apa. Kemudian dari yang kita blok tadi, itu ada juga tanggal dropping. Katakan tanggal dropping kita nggak butuh untuk laporan yang mau kita bikin di sini. Kita butuhnya apa? Oh, katakan nih saldo bulan lalu. Kita pilih, kita klik aja. Nah, dia kadang-kadang bisa masuk ke bagian value atau bisa juga dia masih di kolom row gitu ya kawan. Coba ini kalau dia masih masuk di row, katakan masih di sini ya. Nah, ini akan begini kejadiannya. Apa urutannya ya, sehingga kalau kita mau menempatkan saldo bulan lalu sebagai kolom kedua, kita cari aja di kotak row ini, saldo bulan lalu ini ya. Ini bisa teman-teman drag ke sini, atau ini diklik tanda panahnya ini, kita klik, ini
move to value, bisa begini. Nah, dia pindah dia ke sini, teman. Ya. Nah, oke, berikut kemudian saya ingin ngambil yang dibayar melalui apa? Bisa tunai, bisa apa bank, atau bisa yang melalui titipan. Ini saya pilih. Nah, dia masih muncul di bawah. Nggak apa-apa, biarkan aja. Kemudian kita pilih apa lagi? Oh ya, jumlah bayar saya ambil dengan rinciannya, dibayar pokoknya berapa, dibayar bunganya berapa. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, kawan. Nah, sekarang untuk yang di luar nominal, ya, yang di luar nominal seperti apa? Jenis. Jenis ini, kalau teman-teman ingin jenis itu yang pinjaman dana, ini ya, ada pinjaman, nanti ada pinjaman barang. Nah, kalau ini jenis ini mau tidak kita tempatkan di sini, kita bisa mempindahkan ini, ya, ke filter. Ini bisa kita drag aja, kita klik kiri, kita tahan, kita pindah ke filter. Nah, maka nanti di sini kita mau nyetak itu yang mana? Semuanya atau hanya pinjaman dana saja, ya, atau yang hanya pinjaman barang saja, kita pilih barang oke, atau semua, kita klik all, kita klik oke. Nah, itu sebagai pilihan. Ya, menjadi pilihan apabila datanya tidak berupa angka. Contoh ini via ini kan tadi pembayaran bisa melalui kas, bisa melalui bank gitu ya. Ini kalau kita ingin pindahkan ke filter, ini bisa cara keduanya kita klik tanda panahnya, kita pilih ini move to report filter. Nah, muncul dia di atas. Sehingga nanti kalau kita mau katakan kita mau cetak, semuanya kita cetak ya. Jenisnya kita ambil pilih yang all. Tapi melalui apa? Kita mau ambil yang melalui bank aja. Kita pilih ini banknya, kita klik OK. Maka ini hanya pembayaran-pembayaran yang dilakukan melalui bank, kawan. Atau kita hanya ingin yang melalui kas, kita klik aja kasnya, kemudian kita klik OK. Nah, ini. Ya, kalau kita pilih semua, kita klik aja all, kembali lagi. Kita mau pilih mana? Oh, yang hanya melalui titipan. Kita klik aja OK-nya, kemudian itu ya. Itu caranya teman dalam kita menggunakan fasilitas pivot. Nah, keuntungan yang kita dapatkan dari penggunaan pivot di sini adalah data yang ditampilkan di sini otomatis menjadi urut abjad, kawan. Ya, ini tadi datanya saya ngambil dari sini. Huruf pertama adalah G, huruf kedua adalah abjad L, tapi hasilnya adalah dia akan urut abjad ini. Ini tinggal kita blok, kemudian formatnya kita benerin gini ya. Jadi ini teman-teman hasilnya. Nah, biasanya fasilitas pivot ini digunakan kalau data kita itu bermacam-macam ini informasinya. Jadi tidak hanya jenis, hanya dua, tapi katakan untuk penjualan ya, ada nama salesnya, ada nama daerahnya, ada nama barangnya, sehingga itu nanti bisa teman-teman pilih dengan cara seperti ini. Ya. Nah, ini kok hilang kotanya, tenang aja, untuk memunculkan kembali, klik aja di bagian kotak ini, kita klik sembarang, yang penting di dalam kotak ini kita klik, dia akan muncul gitu ya. Jadi teman-teman silakan dieksplor sendiri ya. Kalau ini saya tarik ke sini, ini saya tarik ke sini, bebas ya, supaya lebih pemahaman terhadap penggunaan pivot table ini lebih baik gitu. Jadi kita paham ya. Katakan, oh saya nggak perlu ini via-nya ini nggak perlu, kita buang aja centang di sini. Nah, hilang dia. Tapi kalau kita butuhkan, kita tambahkan aja. Gitu. Nah, dia ditambahkan belum masuk ke filter, berarti kan masih masuk row. Jadi setiap kali kita ngeklik dia akan masuk ke row. Tapi kalau kita ingin pindah tempatnya, ada cara dua, tinggal kita drag, kita tarik ke filter, atau tanda panah ini kita klik, kita pilih yang move to report filter. Dia pindah ke sini, teman. Ini ya. Kalau saya klik di luar kotak maka hilang dia. Tapi kalau saya klik lagi di sini muncul dia tabel pivotnya. Ya, ini laporan yang bisa kita hasilkan dari penggunaan pivot table. Nah, sekarang ada hal yang harus diperhatikan, teman. Ini ya, tadi saya mengambil data dari sini, dari sheet bayar angsuran, di mana semuanya mulai baris pertama ini ada nominal. Ya,
Sekarang bagaimana kalau saya mengambil dari sini sheet bayar angsuran yang kedua gitu ya. Dimana di sini 0 teman. Ya, beda ya. Kalau di sini ada angkanya 345, tapi di sheet yang bayar angsuran 2 ini 0 ya, bukan nihil, bukan karakter kosong ya, tapi 0 ya. Nah, ini kita coba ini sekarang. Saya blok ya sampai nomor 15 katakan. Kemudian kita ambil insert, kita ambil pivot table. Saya mau tetap menggunakan file yang ada, cuman mau saya tempatkan di mana. Nah, location-nya ini kita klik dulu, baru kita tentukan sheet-nya mau kita tempatkan di mana. Saya tempatkan di sheet yang sama katakan. Saya tempatkan di sebelahnya ini. Saya klik ini. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul gini. Ya, saya pilih lagi. Oh, nama saya butuhkan. Ya, begitu kita klik nama, dia muncul di row ini. Saya klik jenis, dia muncul lagi di row. Kalau ini jenisnya mau kita pindahkan ke filter, tinggal kita drag ke atas. Nah, gitu ya. Kemudian saya masih ingin menggunakan saldo bulan lalu. Nah, dia muncul. Biasanya kalau dia sudah berupa angka, dia muncul ke kolom ke kanan ya. Dia langsung ngisi dia di kelompok value, tidak di row. Tapi kalau dia masih masuk ke row, teman-teman bisa tinggal pindahkan, di drag pindah ke sini, atau tinggal diklik tanda panahnya move to value gitu ya. Oke, saya mau pilih lagi, katakan via-nya tetap saya pilih ya. Kemudian jumlah bayar saya ambil lagi, bayar pokok, bayar bunga ya. Nah, di sini yang via-nya ini saya pindahkan ke filter, saya drag nih. Nah, jadi hasilnya gimana? Sama teman dengan yang seperti sebelumnya, kotak sebelah ya hasilnya. Dia juga urut abjad ya. Kemudian angkanya sama 56500 8 ya. Ini lebih kecil karena ada yang kosong di sini ya. Saya buang atas nama yang kedua, tadinya ada 345, di contoh kedua ini saya nihilkan seolah-olah tidak ada pembayaran dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi kesimpulannya, apabila di sini ada angka ataupun berupa karakter angka 0, maka dari hasil pivotnya ini sama teman, tidak ada yang berubah. Cuman dari pivot ini teman-teman tidak bisa menambahkan insert kolom ya. Katakan di sini oh, insert kolom ini kurang nih, nggak bisa. Karena ini sudah pilihan waktu kita milih ini. Apa saja yang mau kita tempatkan dari pivot pilihan di sini ya, tabel pivotnya ini. Ya. Nah, sekarang langkah berikutnya ya yang mau saya tunjukkan dalam penggunaan pivot ini, saya menggunakan ini datasheet bayar angsuran ketiga. Yaitu apabila baris pertamanya teman ini bukan 0 tapi kosong nih teman ya. Baris pertamanya, baris pertama tidak ada karakter ya, tidak saya isi karakter. Bagaimana hasilnya? Ya, kita coba ini. Sekarang saya blok sama sampai nomor 15, saya masukkan insert, kemudian klik ini pivot table ya. Kita tetap pakai existing file aja, yang ada lokasinya kita klik dulu, kita pilih. Setelah kita klik lokasinya, kita mau tempatkan di mana? Oh, sheet yang sama, tapi di sini. Nah, kalau sudah kita tempatkan, tentukan tempatnya, kita klik OK. Nah, muncul dia seperti ini. Nah, sekarang kita pilih lagi. Oh, saya pilih nama, butuh. Saya butuh jenis, ya. Jenis mau saya pindahkan ke filter. Nah, langsung saya pindahkan nanti jenis. Kemudian saldo bulan lalu saya butuh. Nih ya teman. Kemudian saya butuh via-nya juga. Via mau saya pindahkan ke filter juga. Nah, kemudian saya butuh jumlah bayar ini. Nah, jumlah bayar muncul di sini. Saya butuh bayar pokok. Saya butuh bayar bunga. Ya. Kalau tadi muncul di kolom kedua kan, ini dia tidak masih muncul di row, kelompok row. Berarti kita lihat di kelompok row, jumlah bayar ini sekarang mau kita pindahkan ke value supaya dia muncul di
kolom kedua, kolom R ini ya. Berarti jumlah bayar ini, kita klik tanda panahnya, kita pilih move to value. Nah, apa yang terjadi teman? Muncul jumlah bayar, tapi angkanya tidak berupa angka pembayaran, ya kan? Kemudian bayar pokok juga gitu, mau kita pindahkan ke value, move to value. Bunga juga begitu, move to value. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kok tidak muncul angka seperti ini? Tidak muncul karena baris pertama dari data kita ini karakternya kosong, nggak ada isinya, kawan. Bukan nol ya, tapi memang kosong, tidak ada karakter di sini. Kalau 0 saya isikan 0 di sini, maka di sini akan muncul angka 0. Tapi ini nggak ada, kosong. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman dan dalam menggunakan fasilitas pivot table ya. Kalau datanya baris pertamanya sudah tidak ada karakter, maka pada saat kita menggunakan pivot table, dia dianggap bukan sebagai nominal. Sehingga kalau dijumlah itu karakter ini ada berapa? Ada 1, karakter 0 di kolom bayar. Di yang atas nama ini juga dihitungnya, semua dihitungnya sebagai karakter unik jadinya. Ya, jadi bukan angka seperti ini, teman. Itu ya. Itu teman-teman perbedaan yang saya tunjukkan. Kalau dia berisi angka atau berisi 0, hasilnya masih sama seperti 2 tabel yang pertama ini ya. Ini ada angkanya. Tabel ini berdasarkan sumber data di mana baris pertama datanya ini adalah 0. Ini. Tabel ketiga apabila sumber datanya di baris pertama ini tidak ada karakternya, kosong gitu. Ya, sehingga hasilnya sedikit beda, teman. Ini. Nah, hasil dia tidak keluar angka tapi hanya menghitung jumlah karakter uniknya ada berapa gitu di sini gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah ragu-ragu dalam memanfaatkan ini pivot table ya. Teman-teman silakan dieksplor sendiri. Kalau nama dipindah ke kolom, nama atau ini dipindah ke apa sum of ini ya, misalkan ini saya pindah ke kolom, move to kolom. Nah, oh ini dia nggak mau karena harus ada 1 gitu ya. Misalkan ini saya hapus dulu, kemudian saya klik di sini, katakan ada yang value sum of ini bulan lalu ya, sudah muncul tulisannya bulan lalu. Ini mau saya pindahkan ke kolom, mau nggak dia? Nah, maka saldo bulan lalu dia akan berupa kolom, menempati kolom dia. Gini. Jadi silakan diekspor, nggak usah takut-takut. Masalah salah nanti bisa kita kembalikan, teman. Oh ini salah, berarti saya kembalikan kemana? Ke value, tinggal kita klik tanda panahnya, move to value. Nah, kembali lagi dia, teman. Jadi nggak usah ragu-ragu, takut-takut dalam mengeksplor 3 kotak ini atau 4 kotak ini, teman. Ya, supaya nanti teman-teman tahu saya ingin model laporan yang seperti apa, susunannya bagaimana, gitu. Ya, jadi itu teman-teman cara penggunaan pivot table ya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu